Pak, saya izin off cam ya Pak, lagi rapat. Boleh, silakan, nggak masalah. Yang lagi kerja silakan sambil kerja sambil online. Yang penting bisa hadir itu sudah luar biasa. Namanya kita merdeka belajar ya kan, jadi pembelajarannya ya saya ngatur gitu. Oke, baik, kita lanjutkan untuk perkuliahan kita pada malam hari ini. Enggak terasa sudah pertemuan ke-11, yang tinggal 4 pertemuan lagi untuk kita materi. Ya, selanjutnya ada hasil perkuliahan lah di pertemuan ke-15. Nah, walaupun ini masih sedikit mahasiswa yang hadir, ya kan, baru ada 6 orang. Nah, kita tunggu yang lainnya masuk sambil berjalan. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana cara membuat surat kuasa. Ya kan, dan itu merupakan dasar ketika seorang advokat bersidang dalam hal mewakili kepentingan dari si pemberi kuasa. Tanpa adanya surat kuasa, maka dia tidak dapat mengajukan gugatan maupun mewakili kliennya untuk menghadiri setiap persidangan. Nah, karena ini kita hukum acara, baik perdata maupun peratun. Nah, kita tidak secara terperinci untuk membahas bagaimana sistematika dalam pembuatan dokumen persidangan. Nantinya hal itu akan dibahas di mata kuliah litigasi hukum peratun maupun perdata. Nah, disitulah nanti saudara akan diminta untuk membuat dokumen-dokumen persidangan. Baik berita acara persidangan maupun surat kuasa, gugatan, jawaban, sampai dengan putusan pengadilan. Nah, itu di mata kuliah litigasi nantinya dipelajari. Nah, untuk di dalam hukum acara ini kita akan melihat bagaimana proses ataupun alur persidangan. Nah, setelah proses jawab-menjawab selesai, sesuai dengan yang saya sampaikan pada minggu lalu, replik
maupun duplik tidak menjadi satu kewajiban bagi para pihak untuk membuatnya secara tertulis. Nah, mengapa? Karena nantinya yang menjadi patokan hakim dalam memeriksa ataupun memutus perkara ataupun dalam membuat putusan, hakim hanya mengacu kepada gugatan dan jawaban saja. Nah, replik duplik ini apa? Bagaimana posisinya? Nah, dia hanya sebagai petunjuk saja atau sebagai penyempurnaan gugatannya baik di dalam hukum acara perdata maupun hukum acara tun. Namun di dalam hukum acara tun, ketika pemeriksaan sudah dimulai, maka tidak ada lagi perbaikan. Nah, maka tidak ada lagi perbaikan gugatan ketika sudah diperiksa di persidangan. Nah, kalau dia di dalam perdata, masih ada peluang di dalam replik dilakukan perubahan. Dengan catatan sepanjang perubahan itu tidak mengubah tuntutannya dan tidak merugikan dari pihak lawannya. Nah, itu masih diperkenankan. Nah, namun kembali lagi ke majelis hakim apakah mau menerima atau tidak. Perbaikan gugatan yang dimasukkan bersamaan dengan replik. Nah, nantinya si tergugat dapat menolak di dalam dupliknya berkaitan dengan perbaikan yang dibuat oleh si penggugat. Nah, jadi karena untuk administrasi maka replik dan duplik itu dibuat secara tertulis. Ya kan, tujuannya untuk sebagai pemberkasan di dalam pengiriman berkas perkara ketika para pihak tidak sepakat dengan putusan hakim. Dia bisa mengajukan upaya hukum lanjutan yaitu banding ke pengadilan tinggi. Nah, setelah replik dan duplik dibuat oleh para pihak, ada bantahan mengenai eksepsi misalnya. Nah, di dalam hukum acara petun, eksepsi kompetensi absolut itu tidak lagi dijawab oleh hakim ketika tergugatnya memasukkan eksepsi kompetensi di dalam jawabannya. Kenapa? Karena tun mengenal pemeriksaan pendahuluan. Jadi pemeriksaan pendahuluan itu telah memenuhi persyaratan. Apakah gugatan itu telah memenuhi persyaratan atau tidak? Apakah itu merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam memeriksa dan memutus atau tidak? Nah, sehingga ketika pemeriksaan perkara di persidangan sudah tidak ada lagi yang namanya kompetensi absolut. Akan tetapi terkadang dalam prakteknya masih ada para pihak atau pihak lawannya, terutama tergugat, masih mencantumkan kompetensi absolut ataupun relatif dalam mengajukan gugatan.
Padahal di pemeriksaan pendahuluan atau dismissal prosedur itu sudah dibahas. Nah, salah satunya apakah objek gugatan merupakan kewenangan pengadilan atau tidak dalam mengadilinya. Kayak gitu. Jadi untuk di dalam hukum acara perdata, eksepsi mengenai kompetensi itu boleh dimasukkan karena hakim tidak bersifat aktif di dalam proses perkara perdata. Hakim hanya bersifat pasif sesuai dengan dalil hukum ajas hukum mengatakan barang siapa mendalilkan sesuatu hak maka ia harus membuktikan kan gitu dalilnya tersebut. Nah, inilah menunjukkan bahwa di dalam proses hukum acara perdata hakim bersifat pasif menunggu. Sedangkan di dalam petun hakim bersifat aktif. Dia yang langsung memeriksa dokumen-dokumennya. Nah, makanya ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 ini tidak murni meratifikasi seluruh hukum acara perdata yang ada di Indonesia. Nah, dia dimodifikasi oleh Mahkamah Agung dalam hal pemeriksaan perkaranya. Hakim boleh meneliti, memberikan saran kepada para pihak. Inilah yang membedakan antara hukum acara perdata dengan hukum acara peratur. Nah, kemudian setelah seluruh proses jawab-menjawab selesai, maka selanjutnya adalah pembuktian. Menurut pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, ini kita bahas petunnya dulu. Alat bukti di dalam sengketa tata usaha negara, alat bukti. Ya kan, alat bukti dia judulnya, ingat. Yang pertama adalah surat atau tulisan, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga keterangan saksi, yang keempat pengakuan para pihak, yang kelima pengetahuan hakim. Nah, kalau dia di dalam perdata berdasarkan pasal 1866, kalau saya tidak salah, nah HI dan RBG dinyatakan alat bukti di dalam acara perdata adalah surat, saksi, persangkaan, sumpah. Pengakuan, persangkaan, sumpah. Nah, dan surat keterangan saksi, nah atau ahli dia digabungkan, tidak terpisah. Kemudian pengakuan, persangkaan, dan sumpah. Nah, kalau dalam tun itu tidak ada pengetahuan hakim ataupun keterangan ahli dipisahkan.
Nah, di perdata dia digabungkan. Nah, di sini di dalam tun dia tidak ada persangkaan. Begitu. Kalau dalam pidana dia bukti tersurat, saksi, ahli, keterangan terdakwa, dan sumpah, kan gitu. Nah, dalam hal diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan lagi di muka persidangan. Nah, ketika ada satu bukti yang sudah diketahui oleh umum. Misalnya apa? Bumi bulat. Itu nggak perlu lagi. Surat di dalam pasal 101 adalah selalu dikaitkan dengan adanya suatu keputusan tata usaha negara. Untuk memudahkan pembuktian di persidangan, secara umum ditentukan bahwa keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di pengadilan tata usaha negara adalah keputusan tertulis atau dalam bentuk surat. Nah, inilah membuktikan kekuatan daripada surat tertulis. Masih dibenarkankah untuk keterangan secara lisan ataupun tidak secara tertulis? Ya, masih bisa, tetapi pembuktiannya yang sangat sulit. Dan gitu, sehingga harus ada surat yang tertulis. Surat sebagai alat bukti terdiri dari 3 jenis. Ini sama dengan gugatan hukum acara perdata. Akta otentik, akta di bawah tangan, dan surat-surat lainnya. Nah, akta otentik adalah akta yang dibuat di hadapan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Nah, akta di bawah tangan yang dibuat antara para pihak saja, baik diketahui oleh kelurahan maupun tidak diketahui oleh kelurahan. Nah, akta di bawah tangan antara kesepakatan para pihak saja yang membuatnya. Mengenai isi, itu tergantung daripada para pihaknya. Akta otentik yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk digunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, di mana hakim harus mempercayai apa yang tercantum dalam akta tersebut, sepanjang tidak ada bukti lain yang menyatakan ketidakbenarannya. Nah, itu tuh akta otentik. Dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat umum atau pejabat yang berwenang. Akta otentik mempunyai 3 macam pembuktian. Yang pertama, kekuatan pembuktian formal. Membuktikan antara para pihak mereka sudah menerangkan. Buktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akte tersebut. Kekuatan pembuktian material membuktikan para pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut di dalam akte tersebut terjadi. Formil dan material. Yang ketiga, kekuatan mengikat. Membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah
terhadap para pejabat umum dan menerangkan apa yang tertulis di dalam akta tersebut. Karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar. Nah, ini dia mengenai akte otentik. Nah, kemudian akte di bawah tangan. Apa itu akte di bawah tangan? Yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh siapa? Pihak-pihak yang bersangkutan ataupun yang membuatnya. Dengan maksud digunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Kekuatan hukum akte di bawah tangan hampir sama dengan akte otentik, asal saja isi dan tanda tangan yang tercantum di dalamnya diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Nah, biasanya di notaris ada namanya legalisasi atau warmaking. Nah, namun sekarang dirubah, yaitu pengesahan tanda tangan terhadap perjanjian di bawah tangan. Nah, ini kekuatan hukum daripada akte di bawah tangan hanya tunduk kepada pihak-pihak yang membuatnya. Hingga sulit ketika nantinya dijadikan untuk sebagai akte otentik. Kemudian surat lain yang bukan akte adalah alat bukti bebas di mana hakim tidak mengharuskan menerima dan mempercayainya. Nah, entah surat sejarah, entah apa kan gitu. Nah, sehingga dia kesampingkan boleh, diterima boleh. Nah, kemudian keterangan ahli. Menurut pasal 102, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah. Pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang diketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Nah, itu untuk keterangan ahli. Kita akan lihat bedanya. Nah, jadi nantinya sebelum persidangan ahli ini akan disumpah, ya kan? Bahwa saya sebagai ahli, bukan saksi ya. Saksi dan ahli itu berbeda. Saksi itu orang yang melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung. Walaupun di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah dibatalkan untuk pasalnya, jadi tidak harus dia melihat secara langsung satu peristiwa pidana, tetapi bisa berdasarkan keterangan orang lain ataupun disebutkan katanya-katanya. Nah, namun sampai sekarang banyak yang berasumsi ahli dan saksi itu sama. Sebenarnya berbeda. Dia hanya memberikan pendapat sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya, bahwa saya sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat mengenai hal-hal yang ditanyakan kepada saya sesuai dengan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Nah, sesuai dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Nah, seperti itu untuk keterangan ahli. Kehadiran ahli dalam persidangan adalah atas permintaan kedua belah pihak
Karena jabatannya hakim ketua sidang dapat menunjuk seorang atau beberapa orang ahli untuk memberikan keterangan baik dengan surat maupun lisan yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuan dan pengalamannya. Keterangan ahli diperlukan untuk menambah keyakinan hakim mengenai soal-soal yang dikemukakan kepadanya yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yang bersangkutan. Nah, namanya sudah ahli. Jadi bukan ahli bersaksi, tapi dia adalah ahli sesuai dengan keahliannya. Semua ketentuan mengenai larangan menjadi saksi sebagaimana diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 tahun 86 juga berlaku bagi seseorang yang akan memberikan pendapatnya sebagai keterangan ahli. Nah, sampai di sini dulu. Apakah ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan? Biar ada suasananya hidup. Izin nanya Pak, Silakan Wahyu. itu Pak kalau dia di perdata kenapa hakim lebih pasif Pak daripada di peratun tadi Pak? Apakah karena mungkin perdata nggak ada duitnya, sedangkan di negara ada duitnya atau gimana Pak? Tadi seperti tadi yang saya katakan bahwa ada asas yang berbunyi barang siapa yang mendalilkan suatu hak maka dia harus membuktikan dalilnya itu. Ya kan? Artinya matahari itu punya saya. Mana buktinya? Nah, itulah yang harus dihadapkan di persidangan. Nah, jadi kenapa dia bersifat pasif juga? Karena hakim menyelesaikan perkara tanpa hakim akan menyelesaikan perkara apabila ada diajukan kepadanya. Ketika tidak ada diajukan, maka dia tidak ada perkaranya. Tapi ketika diajukan, nah, kan maka dia sifatnya adalah pasif. Kenapa? Karena hakim harus bersifat adil dalam hukum acara perdata, tidak boleh memihak atau mengomentari isi daripada gugatan ataupun jawaban dari pihak yang lainnya. Nah, makanya apa yang disajikan itulah yang dibahas. Beda dengan petun. Nah, karena lawannya tidak seimbang, maka dibolehkan dia hakim bersifat aktif. Justru bukan karena nggak ada duitnya, karena dia melihat ketidakseimbangan para pihak antara warga negara menggugat pengadilan, ya gitu, menggugat kliennya di pengadilan. Makanya dia harus bersifatnya adalah aktif karena jangan sampai nantinya si penggugat ini banyak rugi gitu ya. Karena penguasa yang dilawan jadi sudah asumsi tadi kalah. Ya kan? Nah, maka hakim secara tidak langsung kalau dilihat adalah sedikit berpihak kepada penggugat. Dalam hal apa? Dalam hal memeriksa administrasi dokumennya. Apakah
dokumennya telah sesuai atau tidak dengan yang ditentukan oleh undang-undang. Misalnya apa? Hal-hal yang termuat di dalam gugatan apakah sudah terpenuhi atau tidak, dari identitasnya, objek sengketanya, positanya, petitumnya. Nah, itu dilihat, diperhatikan sama hakim. Kenapa hakim bisa memberikan waktu 30 hari bagi penggugat untuk merubahnya. Nah, jadi kenapa dia memang pasif di perdata dan aktif di petun? Ya kan? Nah, di perdata ada asas yang mengatakan barang siapa yang mendalilkan suatu hak maka dia harus membuktikannya. Nah, sedang di petun kenapa dia aktif? Karena terjadinya ketidakseimbangan para pihak di dalam perkara antara warga negara dengan penguasa. Nah, jadi hakim tidak boleh, jadi hakim harus bisa melihat secara detail objek sengketanya. Kenapa? Karena tidak semua objek sengketa bisa diperiksa di persidangan pengadilan tata usaha negara. Nah, di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kan sudah dijelaskan di pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 ada objek-objek sengketa ada ya, yang tidak masuk ranah pengadilan tata usaha negara. Militer, perdata, atau memerlukan keputusan yang lebih tingginya. Nah, seperti itu. Setelah dia perbedaan secara umumnya. Begitu Wahyu. Paham Wahyu? Bisa dipahami Wahyu? Bisa, Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan keterangan saksi. Nah, tadi seperti tadi saya katakan, saksi adalah yang dialami, dilakukan, atau didengar oleh saksi sendiri. Nah, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, dia tidak harus mendengar dan melihat secara langsung, tetapi bisa mendengar dari orang lain, katanya. Gitu. Nah, tetapi alat bukti saksi ini yang didengar dari orang lain harus dibarengi dengan alat bukti yang lain. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Kan gitu. Misalnya keterangan ahli nantinya bisa, kemudian petunjuk hakim boleh, kan gitu. Kehadiran saksi di pengadilan adalah atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya hakim ketua sidang dapat memerintahkan seseorang saksi, orang saksi untuk didengar dan di dalam persidangan. Bila seorang saksi telah dipanggil secara patut, ternyata tidak hadir dalam persidangan tanpa suatu alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka hakim cukup pula alasan untuk menyangka bahwa saksi tidak sengaja tidak datang. Maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi dibawa oleh polisi ke persidangan. Tapi bukan ditahan namanya ya. Nah, hanya perintah membawanya saja supaya dia mau hadir di dalam persidangan. Jadi ini uniknya juga hakim bisa meminta saksi dari minta keterangan ketika ada hal-hal yang mendesak ingin ditanyakan lagi oleh majelis hakim. Boleh. Saksi itu 2 kali dipanggil.
Misalnya kenapa? Karena saksi A dan saksi B tidak sinkron nih jawabannya. Nah, sehingga untuk membuat hakim itu yakin, dia bisa meminta untuk dihadirkan seorang saksi. Bila seorang saksi telah dipanggil secara patutnya tidak hadir, nah tadi dibawa polisi. Seandainya seorang saksi tidak bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan, saksi tersebut diwajibkan datang ke persidangan. Dalam hal pemeriksaan saksi, dilakukan di pengadilan atau usaha negara, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman saksi. Nah, ketika dia tidak di tempat, maka ditujukan kemana nih sebenarnya alamatnya. Atau bisa juga ke kelurahan ataupun ke kecamatan. Bila mana saksi tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, misalnya saksi sudah sangat ujur atau menderita penyakit yang menyebabkan ia tidak dapat hadir, hakim bersama dengan panitera datang ke tempat kediaman saksi yang bersangkutan untuk mendengar keterangannya. Nah, ini luar biasa, hakim yang datang, ya kan, untuk bertanya langsung kepada prinsipalnya, bukan kita yang bertanya. Nah, menurut pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah keluarga saudara atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang terperkara ataupun bersengketa. Yang kedua, istri atau suami salah satu pihak yang bersengketa, meskipun sudah bercerai. Ketiga, anak yang belum 17 tahun. Nah, kemudian orang sakit ingatan. Nah, bisa orang stres dijadikan saksi, nanti apa yang menjadi jawabannya nggak gena-gena gitu. Nah, di samping itu ada juga orang yang dapat diminta mengundurkan diri dari kewajibannya untuk menjadi saksi. Yang pertama, saudara laki-laki atau perempuan, ipar laki-laki atau perempuan dari salah satu pihak.